ini kok di dalam negeri kita ngambil alih seperti ini nggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli. Dan kita harapkan Indonesia emas itu betul-betul terjadi di 2045 yang akan datang. Kesempatannya ada, tetapi tantangannya juga tantangan-tantangan yang tidak ringan. Kalau hitung-hitungan dari World Bank, dari IMF, dari OECD, dari McKinsey, kita ngitung sendiri juga, mestinya, insya Allah bisa. Tapi sekali lagi, dengan konsistensi, stabilitas politik yang baik, tidak gonta-ganti program, tidak gonta-ganti acara, dan momentum transformasi itu sudah kelihatan. Kalau kita melakukan sesuatu dan ditentang oleh negara-negara lain, lah itu. Hilirisasi misalnya, tadi sudah disampaikan oleh Adinda Wirjawan. Hilirisasi. Itu memunculkan nilai tambah yang berlipat-lipat. Tetapi ini ditentang, digugat oleh Uni Eropa, ke WTO. Dan maaf, kita kalah. Bukan menang, kalah kita. Kita banding lagi, ya kita hadapi. Saya yakin, kita mungkin akan kalah lagi. Tetapi industrinya sudah jadi. Kita undur-undur nggak apa-apa, mundur. Industri nikel sudah jadi, industri EV baterai sudah jadi, industri mobil listrik sudah jadi. Karena memang membangun sebuah industri, membangun sebuah manufacturing itu butuh waktu. Nggak tahu apakah ada banding yang kedua. Kalau ada banding lagi. Pokoknya jangan mundur sambil industrinya segera dibangun. Coba dilihat, di 2014 ekspor kita saat kita mengekspor dalam bentuk mentahan itu hanya 2,1 billion US dollar, artinya 30 triliun. Kemudian karena kita sekarang sudah bisa membangun industri nikel, ekspor tahun 2022 kemarin 33 billion US dollar, artinya hampir 500 triliun. Coba berapa kali lipat nilai tambah yang kita dapatkan? Berapa kali lipat pajak yang kita dapat, PNBP yang kita dapat, biaya ekspor yang kita dapat, royalti yang kita dapat untuk pendapatan negara. Freeport misalnya, ini nikel, tembaga sekarang Freeport. Sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya 9%. Kemudian kita ambil alih dengan negosiasi, sekarang sudah mayoritas menjadi 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%. Begitu kita naik lagi menjadi 61% nantinya, 80% akan masuk ke negara. Inilah proses-proses, tetapi untuk mendapatkan hal seperti itu, sekali lagi, tantangannya besar, tantangannya tidak mudah, butuh nyali, butuh keberanian. Kadang-kadang, ini kok di dalam negeri, kita
kita ngambil alih seperti ini nggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Jadi kalau kita konsisten, hilirisasi, kemudian digitalisasi, masuk ke ekonomi hijau, kita konsisten terus ke arah itu. Saya yakin Indonesia emas di tahun 2045 itu bukan sesuatu yang sulit kita dapatkan. Dan kita tahu ke depan tantangan-tantangan itu semakin berat, gelombang disrupsi teknologi semakin kencang. Kita tahu hampir setiap hari ada barang-barang baru, big data analitik, AI, machine learning, stem cell, bioteknologi, robotik, semuanya muncul terus-menerus. Satu belum kita selesai, kita pelajari, muncul yang lain. Dan juga tantangan yang kita hadapi, rivalitas dan geopolitik yang sulit kita hitung, sulit kita kalkulasi. Kita tahu perang masih terjadi di Ukraina, di Gaza, di Yaman, dan juga kebijakan proteksionis global yang dulu semua terbuka, semua mengajak global masuk ke globalisasi, tapi sekarang sudah kebalik lagi. Semua memproteksi. Entah dengan embargo, entah dengan sanksi, restriksi, semuanya. Dan kalau kita hitung 2014 masuk ke 2023, sudah naik 3 kali. Negara-negara yang menjadi proteksionis dan penggunaan fiskal dalam perang. Kita tahu juga tantangan perubahan iklim yang semakin masif. Dan ini juga sama, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Kita tahu, kita di 3 tahun yang lalu, misalnya urusan beras kita masih bisa pegang. Tapi begitu ada El Nino, kekeringan panjang, kemudian hujan ekstrim yang sangat deras sekali, semuanya menurunkan produktivitas pertanian kita. Sehingga mau tidak mau, karena urusan perut rakyat, kita harus mengimpor beras. Tetapi sekarang juga mengimpor beras juga tidak semudah 5 atau 10 tahun yang lalu. Karena semua negara juga ingin memegang stok berasnya sendiri-sendiri. Tidak mau menjual karena juga untuk menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri. Kita tahu 19 negara sekarang ini telah menstop, mengurangi, dan 5 negara menstop total ekspor berasnya. Sehingga negara-negara dengan penduduk besar itu kesulitan, banyak yang mengalami kesulitan dalam mencari pangan untuk rakyatnya. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.